Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyakit hipotiroid fenilketonuria yang beranggotakan Firlia Azahro, Dika Putri Oktavionita, Hafita Isa Maisaroh, dan Kamelia Widya. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyakit hipotiroid fenilketonuria. Fenilketonuria adalah kelainan genetika langka yang menyebabkan asam amino yang disebut fenilalanin menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya kecacatan pada gen yang membantu menciptakan enzim yang dibutuhkan untuk memecah fenilalanin. Tanpa enzim tersebut, tubuh tidak bisa memproses fenilalanin. Akibatnya, fenilalanin akan menumpuk dalam darah dan otak yang menyebabkan kecacatan intelektual irreversibel, mikrosefali, autisme, defisit motorik, gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan, epilepsi, dan kejang. Klasifikasi fenilketonuria dibagi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu yang pertama, fenilketonuria klasik. Fenilketonuria klasik merupakan bentuk fenilketonuria yang paling parah. Tidak terdapat atau sangat berkurangnya fenilalanin hidroksilase menghasilkan kadar fenilalanin yang tinggi dan mengakibatkan kerusakan otak yang bersifat irreversibel. Yang kedua, fenilketonuria ringan dan moderat atau fenilketonuria atipikal. Dalam bentuk ini, enzim fenilalanin hidroksilase masih dapat mempertahankan beberapa fungsi, sehingga kadar fenilalanin tidak menghasilkan risiko kerusakan otak yang signifikan. Kadar fenilalanin berkisar 600 sampai 1200 mol per liter. Yang ketiga, mild permanent hyperfenilalanemia atau HPA. Kadar fenilalanin kurang dari 600 mol per liter dalam darah. Namun jika pasien anak masuk dalam kategori ini, sebagian besar masih memerlukan diet khusus untuk mencegah kecacatan intelektual dan komplikasi lain. Penyebab mutasi genetika merupakan penyebab dari fenilketonuria. Mutasi tersebut kemudian membuat gen fenilalanin hidroksilase tidak memproduksi enzim pengurai fenilalanin dalam tubuh pengidap. Penyebab dibalik mutasi genetika belum diketahui secara pasti. Para pakar percaya bahwa kondisi ini juga berhubungan erat dengan faktor keturunan. Jika mempunyai ayah dan ibu yang sama-sama membawa bakat fenilketonuria, anak akan memiliki sekitar 25% kemungkinan untuk mengidap kondisi tersebut. Gejala fenilketonuria. Fenilketonuria umumnya tidak menimbulkan gejala pada bayi yang baru lahir. Jika kondisi ini tidak diketahui dan ditangani saat bayi lahir, gejalanya baru akan terlihat beberapa bulan setelahnya. Tanda-tanda fenilketonuria yang tidak ditangani umumnya meliputi 1. Kelainan intelektual dan keterbelakangan mental. 2. Gangguan tingkah laku, emosional, serta sosial, misalnya sering uring-uringan. 3. Pertumbuhannya lamban. 4. Epilepsi. 5. Tremor. 6. Sering muntah. 7. Gangguan kulit, misalnya ruam. 8. Bau apak pada napas, urin, kulit, atau rambut anak. Apabila ditangani sedini mungkin, fenilketonuria jarang menunjukkan gejala di kemudian hari. Pemeriksaan kesehatan secara dini pada bayi sangat penting, bukan hanya untuk mendeteksi potensi fenilketonuria, tapi juga berbagai kondisi kesehatan yang serius lainnya. Pengidap fenilketonuria yang sedang hamil juga sebaiknya memeriksakan diri secara rutin dan menjaga pola makannya selama kehamilan. Hal ini karena kadar fenilketonuria yang tinggi dalam darah ibu hamil bisa membahayakan janin karena berpotensi menyebabkan keguguran. Kemudian yang selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko fenilketonuria adalah sebagai berikut. Orang yang memiliki mutasi pada gen 12q23.2, fenilketonuria merupakan penyakit autosomal resesif.
sehingga penderita harus memiliki 2 alel dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan penyakit ini. Keturunan etnis tertentu, etnis Afrika sampai Amerika, dilaporkan memiliki kecenderungan lebih kecil mengalami fenilketonuria. Diagnosis fenilketonuria. Fenilketonuria bisa terdeteksi dengan melakukan screening terhadap bayi baru lahir dengan mengambil sampel darahnya. Tes screening dilakukan ketika bayi berusia 1-2 hari yang biasanya masih di rumah sakit. Selain itu, tes tambahan mungkin perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil tes awal. Tes tambahan tersebut bertujuan untuk mencari keberadaan mutasi gen PAH yang menyebabkan hipotoroid fenilketonuria. Bila gejala hipotoroid fenilketonuria dialami oleh anak-anak atau orang dewasa, seperti keterlambatan pertumbuhan, dokter akan menganjurkan untuk melakukan tes darah untuk menegakkan diagnosis. Tes ini melibatkan pengambilan sampel darah dan menganalisanya untuk mengetahui adanya enzim yang diperlukan untuk memecah fenilanin. Pencegahan hipotoroid fenilketonuria. Menerapkan pola makan yang rendah protein. Disarankan untuk menghindari bahan makanan yang kaya protein seperti telur, produk susu, ikan, serta semua jenis daging. Jenis bahan makanan lain pun harus senantiasa dipilih dan ditakar dengan cermat, termasuk sayur dan buah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah wanita yang sedang merencanakan kehamilan. Perlu melakukan pemeriksaan genetik sebelum memiliki anak. Selanjutnya, pengobatan fenilketonuria. Sayangnya, fenilketonuria tidak bisa disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan hanya bisa mengendalikan kadar fenilketonuria dalam tubuh agar tidak memicu gejala serta terjadinya komplikasi. Berikut beberapa pengobatan yang perlu dilakukan pengidap untuk mengatasi fenilketonuria. Yang pertama, mengonsumsi suplemen asam amino. Langkah ini berguna untuk mencukupi gizi yang dibutuhkan tubuh dalam pertumbuhan. Yang kedua, menjaga agar kadar fenilalanin dalam tubuh tidak berlebihan. Sebelum mengubah pola makan, setiap pengidap dianjurkan untuk selalu mendiskusikannya dengan dokter. Yang ketiga, pemeriksaan kondisi kesehatan secara rutin juga dibutuhkan untuk menanggulangi kemungkinan adanya komplikasi. Dan yang terakhir, komplikasi fenilketonuria. Fenilketonuria yang tidak diobati bisa menyebabkan komplikasi pada pengidapnya, baik pada bayi, anak-anak, maupun orang dewasa. Berikut beberapa komplikasi yang bisa terjadi akibat fenilketonuria. Yang pertama, kerusakan permanen pada otak. Yang kedua, gangguan saraf seperti tremor atau kejang. Yang ketiga, ukuran kepala kecil sehingga terlihat tidak wajar. Yang keempat, cacat lahir atau keguguran. Berikut adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.